Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di segmen belajar hardware. Nah, teman-teman, kali ini saya pengen menjelaskan tentang mikroprosesor Intel ya, pada era awal sebelum dia menjadi Pentium. Ini dah, sebelum menjadi Pentium. Nah, jadi kayak gimana sih prosesor Intel yang pertama itu kayak gimana? Nah, ini dia teman-teman. Prosesor Intel yang pertama itu muncul pada tahun 1971. Dia itu berupa IC. Nah, ini pertama kalinya digunakannya teknologi IC ya pada kala itu. Jadi sebelumnya, kalau teman-teman menyimak yang dibahas oleh admin kami yang satunya itu kemarin, komputer ENIAC itu kan menggunakan vacuum tube sebagai mesin pengolah datanya, ya, sebagai otaknya. Nah, di era selanjutnya pada komputer mainframe itu digunakanlah yang namanya transistor. Nah, setelah itu apalagi? Nah, ini dia, ketika adanya Intel 1971 ini, ia menggunakan yang namanya IC, teman-teman. Di dalam IC tersebut ia dapat menyatukan banyak transistor. Nah, jadi sudah tidak transistor yang gede-gede itu lagi, yang mencar-mencar itu lagi, akhirnya jadi gede kan komputernya. Nah, sekarang dengan IC yang sekecil itu terdapat banyak transistor di dalamnya, otomatis ukuran dari komputer itu sendiri sudah mengecil. Nah, ini dia mikroprosesor Intel yang pertama ya. Jadi pada tahun 1971 Intel itu menggunakan IC tadi, teknologi IC tadi mereka gunakan. Nah, kemudian chipnya nomornya itu 4004. Chip ini biasanya pada kala itu ya digunakan untuk penghitungan Bascom pada kala itu. Nah, kemudian di satu tahun setelahnya 1972 muncullah chip 8008 dengan bit bitnya tuh sudah 8, teman-teman. Register bitnya tuh 8 bit. Kecepatannya 2 kali dibanding 4004 yang pertama tadi. Nah, cuman ini dia minusnya pada kala itu. Chip 8008 ini dia itu punya multi voltage. Bayangin multi voltage, teman-teman. Jadi ya pasti panas, pasti banyak yang nggak suka pada kala itu. Nah, dia itu menggunakan ini PMOS. Kemudian sudah ada sistem clock. Sistem clock itu sudah ada. Nah, kemudian 2 tahun pada 1974 muncullah yang namanya chip 8080. Di chip 8080 ini, teman-teman, ia sudah memiliki address memori itu sampai 64 kilobyte dengan kecepatan 10 kali lipat dibanding 8008. Nah, juga dia ini bukan multi voltage lagi, tapi triple voltage. Enggak sesampai ini, jadi lebih bawah ya, dengan EMOS, dan nama chipnya adalah 8080 ya. Kemudian yang nomor selanjutnya 1978 itu muncul lagi chip dengan nomor 8086, lebih dulu ya, 8086. Dia itu dengan bus atau registernya, bus dan registernya pada kala itu 16 bit. Bus dan registernya 16 bit dengan address memori 20 bit. Oke, dia menggunakan HEMOS. Nah, kemudian ada lagi beberapa saat setelah itu ya, dia itu miliknya IBM 8088. Nama chipnya sudah bukan 8086 lagi. Jadi mungkin versi bagusnya dikit lah ya. Nah, kemudian masuk lagi pada tahun ini, skip banyak juga ya, ini 4 tahun skip. Itu pada 1982. Di sana address memorinya tuh sudah sampai 24 bit, yang mana ini bisa digunakan untuk mengakses atau kemampuannya setara dengan 16 MB memori. Jadi kemampuan 16 MB memori ini sudah bisa diakses pada kala itu, atau sudah bisa diaplikasikan dengan teknologi dengan standar, dengan nomor 286, chip 286, Intel 286, atau sebenarnya 80286. Nah, kemudian masuk lagi nih era selanjutnya 1985, 3 tahun ya, 3 tahun. Di sini nama chipnya 386, teman-teman.
bukan 286 ya, 386. Dia itu memiliki kecepatan 100 kali lipat lebih cepat dibanding 4004. Catat ya. Sorry, ini bukan kecepatan, saya salah, maaf. Jadi chip 386 itu sebenarnya memiliki 275.000 transistor dalam chipnya itu. 275.000 transistor, yang mana artinya dia 100 kali transistornya lebih banyak dibanding 4004 yang pertama tadi. Jadi kalau kecepatannya ya ini yang jelas bukan kecepatan ya, 100 kali. Di sini beda dengan yang ini tadi, 10 kali lebih cepat, 2 kali lebih cepat. Nah, ini 100 kali itu maksudnya 100 kali transistornya. Oke. Terus yang terakhir, sebelum menginjak Pentium ya, sebelum masuk era 90-an, 1989 di situ sudah ditemukan namanya chip 486 DX CPU. Dia itu sudah ada aplikasinya tuh ya. Kalau sebelumnya ya, aplikasinya harus menggunakan diketik dulu di ribet lah pokoknya. Nah, di sini di eranya chip 486 ini ya, sebelum masuk Pentium nanti, dia itu aplikasinya sudah bisa di one click teman-teman sistemnya. Jadi dipencet satu kali udah langsung keluar gitu loh programnya. Nah, kemudian ini dia juga memiliki kemampuan matematik yang kompleks, yang mana itu nanti akan memperingan atau memperingan beban kerja dari prosesor itu sendiri. Nah, akhirnya kita sudah sampai di pembahasan berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oh sorry, 7 teman-teman, 7 ya. 7 chipset. 7 mikroprosesor generasi. Ini sebelum masuk ke era Pentium. Nah, jadi inilah 7 mikroprosesor awal milik Intel sebelum Pentium. Kenapa sih kita perlu mempelajari ini teman-teman? Karena begini, ini juga menjawab dari short saya kemarin ya, saya menjelaskan yang bentuknya seperti IC. Itu kalau nggak salah teman-teman, itu kalau nggak yang ini gitu loh. Saya lupa, kayaknya 80-80 deh itu kemarin. Iya kayaknya. Kalau nggak 80-88, saya lupa. Pokoknya kayak gitulah. Atau mungkin yang ini malah, pokoknya dia 8 dia. 8 ribuan. Serinya tuh 8 ribuan, masih belum sampai sini. Belum sampai yang standar nih, belum. Jadi saya mohon maaf kalau saya baru mengupload sekarang tentang detailnya. Dan besoknya episode selanjutnya atau video selanjutnya saya bakal memberikan saya akan menunjukkan langsung mungkin ya motherboardnya berurutan dari yang kemarin yang saya tunjukkan 1, kemudian kedua, ketiga, seperti apa perubahan prosesornya. Kalau di sini kan teorinya sudah saya ceritakan. Selanjutnya adalah menunjukkan barangnya, dan mungkin selanjutnya bakal saya bahas Pentium. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau memang ilmu ini berguna bagi ada yang merasa berguna ya, mungkin bolehlah di like, komen, subscribe, atau share. Saya admin Paraste mengucapkan terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk malas belajar teman-teman, karena bisa jadi guru Anda sendiri malas untuk belajar. See you.